Kita tahu bahwa Kemendikbud bekerja sama dengan Google dalam hal ini. Di tiap kabupaten kota ada perwakilan-perwakilan mereka, diantaranya Ibu Rindi sebagai perwakilan Google di kota Palembang sebagai co-kapten. Mudah-mudahan nanti di kesempatan-kesempatan lain kita akan mendapatkan pencerahan dari Ibu Rindi. Terima kasih sekali lagi Ibu Rindi. Ya. Untuk sesi kedua Bapak Ibu sekalian, kami harap belum bosan ya, semangat ya. Sesi kedua sangat terkait juga dengan apa yang disampaikan Ibu Rindi. Bagaimana kita mengelola file-file kita dengan memanfaatkan apa yang ada di Google. Nah, nanti kita akan mengikuti sesi kedua dengan narasumber kita, Bapak Ali Maksum. Ya, kita sambut Pak Ali Maksum. Sehari-hari beliau ini adalah guru di salah satu sekolah di kota Palembang, sekolah Paramount School. Tapi beliau juga adalah alumni guru penggerak angkatan keempat. Bahwa guru penggerak itu punya sertifikat untuk jadi instruktur atau narasumber kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, khusus di bidang pengelolaan teknologi atau TIK ini, salah satu yang mumpuni menjadi narasumber dari guru penggerak adalah Bapak Ali Maksum. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, kita serahkan waktu dan tempat ini kepada Bapak Ali Maksum. Nanti kita diselingi makan siang. Kami harapkan makan siangnya kalau bisa maksimal 1 jam ya, istirahat makan siang. Jam 12 sampai jam 1 kita makan siang, jam 1 kita masuk lagi di sini, supaya materinya bisa maksimal, Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Jadi sekarang kita lanjut dengan sesi kedua dari Bapak Ali Maksum. Bagaimana mengelola file dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di Google. Ya. Karena kita semua punya akun Belajar ID, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Demikian waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ali Maksum. Baik, terima kasih Pak Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Kalau saya bilang oke, Bapak Ibu bilang alright. Kalau saya bilang alright, Bapak Ibu bilang oke. 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 Alright. Teriakannya saya tes dulu, ya. Kalau teriakannya kurang berarti semangatnya udah kendor, ya. Ini banyak yang ini ya, ibu-ibu ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang kepala sekolah? Ada yang kepala sekolah? Gak ada, ya. Ada yang wakil? Ya, Pak, saya mewakili kepala sekolah, Pak. Mewakili, ya. Ada me-nya. Tapi kalau di sekolah saya tidak mewakili, Pak, menggurui. Oke, Bapak Ibu ya, menarik ya yang disampaikan oleh Bu Rindi ya. Sudah mendapatkan berapa skill dari hari Kamis? Hari Kamis apa aja? Gemini. Oke, terus? Oke, ada 3 ya, sudah ya. Sudah paham semua? Belum. Bapak Ibu, kalau belajar skill, kuncinya adalah jangan lupa nomor HP yang ngasih ilmu. Karena Bapak Ibu kalau sudah pulang lupa nanti mau nanya siapa itu ya, gurunya udah hilang. Ya, kontaknya di Bu Rindi di ini ya, di follow IG-nya ya, di subscribe YouTube-nya, itu penting. Paramount School tuh dari TK, SD, SMP. Ya. Saya bergabung dalam komunitas sejak 2016 itu di komunitas media pembelajaran di bawah naungan Dompet Duafa. Ya, jadi sebelum boomingnya kurikulum Merdeka, kami sudah ada komunitas di 2016 sampai sekarang. Jadi adalah saya koordinator komunitas guru penggerak, komunitas media pembelajaran Sumatera Selatan, saya koordinatornya. Dan ini mau pergantian, saya mungkin jadi pembimbingnya saja ya.
Jadi ada 22 wilayah seluruh Indonesia. Jadi setiap tahun kami itu ada namanya Comet Camp, Bapak Ibu ya. Comet Camp di Bogor, karena memang kantornya di Bogor. Jadi rencana di Jogja. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau gabung ke kami silahkan. Karena anggotanya memang dari guru-guru, ada yang dari kepala juga ya. Kami khusus media pembelajaran. Bapak Ibu nanti akan belajar tentang media pembelajaran teknologi, media pembelajaran berbasis lingkungan, tradisional dan sebagainya. Jadi khusus media pembelajaran. Keterampilan nanti guru-guru akan bertambah semua ya. Baik, nanti bisa kolaborasi juga and free. Ya, kami free gratis. Tidak ada memang kita menumbuhkan pendidikan di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. Ya, untuk infonya Bapak Ibu silahkan klik saja scan me di sana. Itu adalah Google Site saya. Infonya semuanya di sana, boleh nanti diklik. Ya, kalau menemukan media sosialnya boleh diklik juga, dan itu kontaknya. Ya, saya kayaknya nggak perlu deh Pak Ali, saya untuk kontaknya nggak apa ya, silahkan saja. Baik. Oke, ice breaking kita. Silakan berdiri semuanya. Kita akan menguji konsentrasi karena ini adalah berbasis IT Bapak Ibu. Jadi memang butuh konsentrasi tinggi ya. Iya. Konsentrasi. Ilmunya di-save dulu. Nanti kontaknya Bu Rindi jangan sampai lupa. Nanti habis pulang ke rumah, ketemu suami, ketemu anak, lupa semua. Ya, di sini kan melupakan mereka ya. Setelah di rumah nanti, aduh, lupa ya. Baik. Kita akan belajar breaking untuk anak-anak. Kita kembali ke anak-anak dulu ya. Besar, kecil, panjang, pendek. Pernah? Pernah ya? Kok langsung ketawa Bapak Ibu? Saya bilang besar, kecil, panjang, pendek. Ya, besar, kecil, panjang, pendek. Nyanyi begini Bapak Ibu. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. 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 Ya, kalau saya bilang besar, kalau Ibu bilang besar, praktiknya kecil. Tapi sambil ngomong besar, ya. Kalau kecil, kecil, ya. Kalau panjang, panjang. Kalau pendek, pendek. Nanti saya keliling sambil nyanyi. Kalau saya bilang gajah, berarti bergajah kok kecil, kapan gajah? Gajah itu, hah? Semut cacing. Ayo cacing. Ya, ngomong sambil pendek. Ulang. Oke, paham Bapak Ibu? Paham ya? Konsentrasi. Sambil nyanyi. Ya, sambil nyanyi. Uji coba dulu ya. Aduh, tahu ini saya nggak mau depan Pak Ali, ketemu ya. Oke, besar, kecil, panjang, pendek, dan nyanyi. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Cacing. Panjang. Oke ya. Kalau cacing apa cacing? Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Ular. Panjang. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. 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 Semut. Semut kecil. Kalau semut gimana semut? Semut kecil. Satu lagi. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Besar, kecil, panjang, pendek, dan tepuk tangan. Ular. Ular pendek. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua.
Silakan duduk. Iya. Ternyata tidak satu pun yang lolos ya. Jadi konsentrasinya sudah kemakan siang. Benar ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Ya, sebenarnya saya masih mau ngasih materi tentang animasi ya. Tetapi karena waktunya pendek, jadi saya ngasih untuk microsite. Ya, microsite ada hubungannya dengan Bu Rini juga. Microsite ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu punya kegiatan dan sebagainya, apalagi punya bisnis ya. Nah, tujuannya cuma satu saja. Apa sih tujuan? Halo Bapak Ibu? Oke. Alright. Oke. Tujuannya Bapak Ibu peserta mempraktikkan TIK sebagai bagian di keseharian dalam pembelajaran. Jadi mempraktikkan, bukan sampai mengetahui. Ya makanya kemarin saya tanya sama Pak Maju, apakah semua peserta bawa laptop? Bawa Pak, sip. Itu yang saya harapkan. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti peserta misalnya pelatihan TIK, tapi cuma teoritik, Bapak Ibu bawa pulang hanya teori. Bener nggak? Suruh buat ini aja nggak bisa, karena cuma teori. Kamu ngikutin apa? Ini Pak materinya. Kamu buat ini dong, nggak bisa Pak. Karena hanya taraf mengetahui. Nah, tarafnya ini adalah mempraktikkan. Nah, yuk kita analisis diri. Bapak Ibu silakan pilih dan praktikkan ya. Skala Bapak Ibu mengetahui teknologi dalam pembelajaran dipraktikkan di sekolah itu di level berapa? Ya, kalau level Bapak Ibu cuma 1, Bapak Ibu praktiknya gini aja. Diam deh, ya, malu aku itu ya. Yang kedua, kalau levelnya Pak Ali level 1, 2 sampai 5 deh. Jadi pokoknya oke, itu level 2 sampai 5. Kalau 6 sampai 9, oke, sudah agak gembira itu ya. Jadi kalau 10, oke ya, coba kita praktik. Level Bapak Ibu saya hitung sampai 3. Sudah didalami? Sudah tahu levelnya? Level saya itu 7 Pak, berarti 6 sampai 9. Oke ya? Oke, bisa praktik ya? Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Yuk. Ada yang dada, oke. 6 sampai 9, good. Oke. Gaya dong. Oke, thank you. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi level Bapak Ibu 6 sampai 9. Ya. Ya, jadi jangan sampai gini. Kalau gini berarti saya pertanyakan dari hari Kamis ngapain? Ya benar ya? Karena kan sudah dapat ilmu dari hari Kamis, benar nggak? Levelnya sudah naik. Jadi kalau hari terakhir masih begini, berarti pertanyaannya tidak masuk ilmunya. Benar ya? Jadi paling tidak Bapak Ibu sudah gini. Benar ya? Jadi sudah masuk lah ya, sudah masuk ilmunya. Baik. Bapak Ibu sampai umur sekarang HP mana yang pernah dipunyai? Dari tiga. Baik. Ayo, HP mana? Yang nomor 1 siapa nomor 1? Hah? Kalau nomor 1 berarti ibu di masa lalu Bapak Ibu itu orang kaya. Benar nggak? Ya. Saya nomor 1 punya Bapak Ibu. Ya, saya nomor 1 punya. Dulu saya isi air. Botol minum. Kok tahu ya? Oke. Nomor 2 punya Bapak Ibu. Wah, orang kaya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dong ya. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada? Nggak ada. Sudah dimuseumkan?
Oh, kalau misalnya masih pasti harganya tinggi ya. Nomor 3 banyak kan. Mantap ya. Tapi udah hilang semua ya. Ini kira-kira di tahun berapa Bu nomor 3 ini? 2002 ya, 2002. Oke. Dulu saya punya Siemens ya. Siemens M235i warna kuning. Ya, tahun 2002. Itu HP multifungsi Bapak Ibu. Ya, kalau saya kehilangan ulekan sambal saya kapan pakai itu. Ya, karena mirip sama ulekan ya. Kalau pintu saya itu nggak bisa diganjel, aku pakai itu aja ya. Produk Jerman bagus. Oke, 3, 4, 5, 6 ini satu angkatan nih. Ada yang punya? Ibu punya semua ya? Kolektor kayak ini? Oke. Counter HP. Iya, jangan-jangan beliau jualan dulu ya. Oke. Nomor 7 Bapak Ibu. Nomor 7 ada? Nomor 7 Samsung. Oke. Ini nomor 7 poliponik ya, benar ya? Poliponik ya? Dulu ada istilah poliponik ya? Mohon maaf kalau masih muda umurnya mungkin nggak tahu ya. Khusus generasi tua ini. Saya juga ya. Poliponik dulu saya dapat beasiswa, saya beliin HP ini Bapak Ibu. Ya, beasiswa Super Semar itu ya, saya beliin ini. Ya, oke. Wah, bocorin nih ya. Oke, 8, 9, 10. Ini saya juga punya, apa ini namanya? BlackBerry ya, BlackBerry. Oke. Ada yang punya BlackBerry? Pasti ada. Tahun berapa kira-kira? 2012, 2013 ya. Oke. Masih ada yang koleksi BlackBerry? Masih hidup nggak BlackBerry ya? Enggak ya, nggak ada, sudah ditutup ya. Oke. Ya, saya pengen koleksi sebenarnya ya. Oke, nomor 10. Oke, ada 10, 9, hingga saat ini mungkin 12. Ya, 12 sudah punya semua ya. Ada yang nggak punya HP? Hah? Nggak ada? Nggak ada ya? Berarti makhluk ini adalah makhluk yang sangat dibutuhkan. Kalau suami sama istri ketinggalan, itu kita nggak tanyain. Benar nggak? Kalau HP-nya ketinggalan, kita habis sholat kita ingat langsung HP. Oke? Habis bangun tidur kita ingat, sebelum tidur kita utak-utak. Baik, luar biasa ya. Berarti Bapak Ibu IT-nya udah tinggi IT-nya. Baik ya. Jadi Bapak Ibu, inilah evolusi HP ya, elektronik. Untuk kenapa Bapak Ibu kumpul di sini? Ya. Kenapa sih kita ngumpul di sini? Karena ini adalah berhubungan IT. Kalau Bapak Ibu sebagai guru tidak update IT, berarti Bapak Ibu mundur ke belakang. Ada seperti ini Bapak Ibu. Ada ungkapan seperti ini. Kenapa sih kita ngikutin kurikulum merdeka? Ya, ada yang masih seperti itu. Toh nanti kalau presidennya ganti, kurikulumnya ganti. Kembali aja deh ke KTSP, kata siapa? Oke ya, lebih mudah. Dulu gak usah ngurus-ngurusin, kembali aja deh. Berarti Bapak Ibu pengen kembali yang lebih mudah. Apakah pengen yang maju? Ya maju, karena yang menyelenggarakan adalah Pak Maju. Oke ya, ada ungkapan seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya sederhana, kurikulum ganti-ganti nggak masalah. Logikanya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di hotel ini, pagi-pagi ditawarin sarapan. Ya, sarapannya seperti ini. Bapak Ibu, hari ini ada sarapan, nanti juga ada makan siang, nanti juga ada makan malam. Ya, apakah Bapak Ibu berpikir seperti ini? Aku gak makan deh, nanti juga akan ganti makan siang. Aku gak makan deh, nanti juga akan ganti makan malam. Apakah Bapak Ibu setiap titiknya makan sarapan, siang dan malam, Bapak Ibu menikmati? Menikmati, apakah Bapak Ibu gak makan? Gara-gara ada info makan siang, makan malam. Pilih yang mana? Menikmati makan. Oke, pagi hari ada sarapan, Bapak Ibu menikmati. Menikmati, enak banget. Nikmatin aja. Setelah itu ada info makan siang, Bapak Ibu makan lagi? Makan lagi, nikmati aja. Makan lagi. Tuh, rasa tadi duduk-duduk kayak ganti ya. Oke, makan lagi. Oke.
Habis itu ada info makan malam. Bapak Ibu nginep nggak? Nggak ya, di rumah ya, di rumah. Lebih enak Bapak Ibu di rumah ya. Makan malam, Bapak Ibu makan lagi nggak? Makan lagi. Itulah logikanya kalau menurut saya. Logikanya kalau kita ada kurikulum berganti-ganti. Hari ini kurikulum merdeka, Bapak Ibu menikmati? Nikmatin aja Bapak Ibu. Pedih, berdarah, banting tulang ya. Ikuti aja. Berdarah-darah. Aduh Pak, ini harus belajar lagi. Apa repotnya belajar? Nikmati saja. Bener ya? Oke. Terus tadi ada ganti lagi kurikulum. Kira Bapak Ibu menikmati? Menikmati ilmu yang sudah didapatkan di kurikulum sebelumnya. Bapak Ibu dapat gak ilmunya? Dapat, sudah dapat daging. Kecuali Bapak Ibu gak makan. Kecuali Bapak Ibu tidak menikmati. Hari ini Bapak Ibu, tantangan kita di 2025 adalah berdasarkan ekonomi forum itu ya, lulusan kita harus menguasai 3. Yang pertama adalah kolaborasi, kreativitas, dan inovasi juga. Itu bagiannya ada P5 nggak? Masuk P5 nggak? Masuk P5. Itulah tujuannya P5 Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu adalah produk 20 atau mungkin 25 tahun guru yang lalu. Benar ya? Itulah produk guru-guru yang lalu, jadilah Bapak Ibu sekarang. Benar ya? Tantangan ke depan ada yang namanya krisis lingkungan, ada yang namanya teknologi, ada yang namanya mungkin barang-barang hari ini akan jadi tertawaan di masa depan. Mungkin mobil hari ini beroda, di masa depan tidak beroda, dan kita tunjukkan gambar mobil hari ini, orang-orang di masa depan akan ditertawakan. Weh, dulu mobil ada rodanya ya. Oh, karena pada waktu di masa depan mungkin mobilnya sudah terbang. HP kayak gini mungkin sudah jadi tertawaan di masa depan. Untuk itulah Bapak Ibu, siswa kita hari ini adalah kita persiapkan untuk 20 sampai 30 tahun yang akan datang, bukan di masa lalu. Jangan kita ajarkan siswa kita berdasarkan pengetahuan kita. Kalau kita ajarkan pengetahuan kita, kita mundur. Aku dulu diajarin kayak gini, saya ajarkan saya sama siswa kayak gitu deh, berarti mundur. Apa yang kita ajarkan adalah 20-30 tahun yang akan datang, siswa saya ini mau menghadapi apa sih? Wah, saya nggak tahu Pak, makanya belajar. Benar nggak? Karena saya mempersiapkan 20-30 tahun yang akan datang, saya harus belajar lagi. Itulah tujuannya Bapak Ibu belajar hari ini TIK. Benar? Sudah sampai? Sudah paham? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kalau sudah sampai, logikanya sudah sampai, kesadarannya sudah sampai, berarti lebih enak menerima ilmunya. Nanti disampaikan sama rekan-rekan semua, kenapa sih kamu harus belajar lagi? Aduh repot, saya tuh pengennya digaji, sudah, habis itu tidur, berangkat, buka, oke anak-anak sudah ngerjain, oke sudah, main HP, sudah dikumpulan, oke sudah, tet, sudah selesai. Balik lagi, besok kayak gitu lagi, apa seperti itu gurunya? Biar tidak seperti itu, berarti kita harus belajar lagi. Aduh Pak, sekarang tuh PMM suruh belajar terus. Ya belajar terus, itulah memang dibuka. Kalau dulu saya belajar kurikulum PK 13, itu cuma dicopot beberapa guru, diutus ke Medan belajar. Habis itu dikirim lagi suruh hadir di hotel. Saya lebih menikmati sekarang Bapak Ibu. Lebih tidur enak, makan enak sambil ngerjain PMM. Nggak dimarahin laptop. Nggak ada target. Kalau kita rajin ya dapat, kalau nggak dapat ya. Oke. Baik. Pasti sudah ada ini ya di HP ya. Sudah ada? Ada yang nggak ada? Saya nyebut satu Shopee pasti ada Bapak. Shopee ada? Shopee? Oke. Ada ya? Yang suka belanja. Kenapa suka Shopee? Ya gratis ongkir. Benar nggak? Oke, yang pertama ini apa Bapak Ibu? TikTok. Ada yang punya TikTok? Oke. Untuk pembelajaran TikTok ada? Ada. Sudah punya berapa follower? 1569. Luar biasa ya. Tepuk tangan tuh Ibu ya. Berarti sudah maksimalkan TikTok. Ya. Dulu kita frame pemikiran kita kalau TikTok itu negatif ya Bapak Ibu ya. Karena kita memang disuguhkan TikTok itu orang yang joget gitu. Tapi sekarang banyak kita temukan guru-guru yang sudah punya TikTok, isinya pembelajaran. Berarti frame-nya itu sudah bergeser. Ya, baik. Pasti punya semua lah yang kedua ya. Sudah ya?
Ada nggak punya Instagram? Kalau nggak punya, habis ini harus punya ya. Oke, sudah? Nggak ada? Pasti punya. Facebook? Facebook itu udah lama lah ya. Sudah masih ya. Sekarang sudah upgrading, bisa live gitu ya. Bisa jualan juga. Ibu punya medsos itu untuk jualan apa untuk pembelajaran? Jualan ya, berarti memang sudah IT-nya bagus dan menghasilkan ya. Kalau Facebook ini sudah old fashion, udah lama banget. Ya memang segmennya udah lama. Jadi Facebook itu memang hal aneh ya. Kalau misalnya pengikut kita 20.000, yang komen cuma 1-2 gitu. Ya semuanya jadi pengamat ya. Oke, ini pasti adalah. Ada yang nggak punya ini? Wah, kalau nggak punya mundur aja Bapak Ibu. Ya. Oke, yang ketiga? Hah? Ada ya? Oke. Ini? Lebih populer mana sama WA? Masuk WA ya. Sebenarnya lebih aman ini Bapak Ibu. Ya, pengikutnya lebih banyak. Kalau misalnya Bapak Ibu punya penggerak komunitas, itu pakai ini aja. Tidak terbatas gitu ya. Videonya juga bisa bagus, lebih tinggi gitu. Line? Dulu punya, sekarang memang sudah dihapus gitu ya. Ya Line itu memang agak lain memang. Line agak lain. Oke, ini. Twitter, logo burungnya udah berubah. Ini segmen orang-orang apa ya, pendidikan ke atas gitu lah ya. Karena memang komen-komennya agak kaku, terus juga agak begitu familiar buat kita. Shopee gak usah tanyain lah ya semuanya ya. Oke. Oke, ini Tokopedia punya? Punya. Mau belanja pasti semua. Lazada? YouTube? Hah? Ada? Oke ya. Punya akunnya? Punya akunnya apakah hanya sekedar nonton? Nonton. Bagus ya. Oke, ini punya Spotify? Yang sudah punya Spotify untuk pembelajaran siapa? Belum? Ya, Bapak Ibu sesekali merekam dengan HP, upload di Spotify. Bisa. Malu? Enggak ah. Dan ini Bapak Ibu perlu diingat ya, Bapak Ibu kalau menggunakan anak-anak sebagai media, di-upload di media sosial, diusahakan izin dulu sama anak-anaknya. Ya? Jangan hanya nanti ada anggapan ini sebagai media. Kalau di Jepang Bapak Ibu bisa dipenjara. Jadi Bapak Ibu kalau nyari akun-akun di Jepang tuh gak ada menggunakan siswa untuk di media sosial. Jadi kalau bisa, kalau mau upload, bilang sama anak-anak, kira-kira ini mau saya upload boleh? Boleh Bu, ya silakan. Ya, karena memang sekarang ada undang-undang IT Bapak Ibu. Bapak Ibu aja sekarang kalau ngasih nomor ke orang lain tanpa izin yang punya nomor, itu bisa kena. Jadi jangan asal ngasih nomor orang penting ke orang lain. Sopan santun kita yang punya nomor di WA dulu. Bapak Ibu, ini ada orang minta nomor Bapak Ibu. Boleh nggak minta izin saya kasih atau gimana? Oh jangan kasih. Ya, itu sopan santun kita. Karena ada undang-undangnya ya. Oke. Memang makin susah Bapak Ibu hidup kita ya. Ya. Lanjut, ini apa Bapak Ibu? Oke, musik juga ya? Wah, saya ini juga nggak pakai ini. Traveloka yang biasanya traveling, punya traveling, punya. Liburan sebentar lagi apa masih lama? Ya, siapkan download Traveloka. Ya, tiket? Punya? Ya, sering mungkin diutus kepala sekolah, dinas dan sebagainya kan harus punya ini ya. Terus ini apa ini? Pergi-pergi, yang suka pergi-pergi siapa? Agoda? Gak punya ya? Ini apa ini? Agoda. Ini apa ini? Saya gak tahu ini ya. R&B. Oh iya, ini pokoknya untuk perhotelan ya. Oke, Red Doors. Oke. Ini pasti punya deh. Apa? Hah? Gojek. Masih punya Gojek? Masih ya. Mohon maaf saya lupa ngasih Maxim ya. Oke, baru nanya. Ada orang Maxim di sini, mohon maaf. Ya, saya nggak sematkan. Ini kayaknya Pak Ali ini orang dalam Grab sama InDriver gitu ya. Maxim nggak disematin gitu ya. InDriver? Ada InDrive? Nggak ada. Yang terakhir? Aduh,
Harus punya semua. Ya, apalagi yang akun belajar ID. Yang nggak punya akun belajar ID siapa? Yang nggak punya? Semuanya ada. Makanya untuk syarat untuk hari. Baik Bapak Ibu, itu adalah beberapa aplikasi yang mungkin keseharian kita punya. Ya, pertanyaannya, kita akrab dengan aplikasi ini, apakah juga selaras TIK itu diterapkan dalam pembelajaran kita? Oke? Apakah Bapak Ibu menggunakan IT tadi? Peringkatnya saya tuh di bawah 10 kali. Kira-kira apa aja yang digunakan dalam IT sehari-hari? Coba yuk di baris ini siapa? Saya menggunakan saya tuh menggunakan ini PowerPoint, meskipun udah lama juga ya. PowerPoint, ada yang menggunakan PowerPoint pengajarannya? Nggak ada? Oh ada. Terus ada apa lagi? Aplikasi apa lagi? Canva. Canva pasti akrab banget ya. Akrab banget sudah. Canva itu digunakan untuk apa sih pengajaran? Bikin flyer. Oke, ada lagi? Oke, 3D animasi. Ada lagi? Video. Oke, good. Jadi sudah menerapkannya ya. Baik Bapak Ibu, kita akan menelusuri apa yang terjadi teknologi di hari ini. Tadi ada HP berevolusi. Kalau kita ngikutin namanya teknologi itu gak akan ada habisnya. Apa sih yang terjadi hari ini? Apa ini Bapak Ibu? Kacamata kuda. Ada yang sudah tahu? Ayo, ini lagi booming nih di Instagram. Ya produk Apple. Kalau mohon maaf saya nggak punya Apple Pak, saya punyanya rambutan ya. Apa ini? Hah? Ya VR. Namanya apa? Ini baru terbit di Amerika, baru Januari kemarin Bapak Ibu. Dan ini orang nggak butuh buka HP lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau pakai kacamata ini, Bapak Ibu itu sudah buka HP itu lihat kacamata ini. Jadi yang gerakannya cuma tangan-tangan aja. Jadi menunya misalnya Bapak Ibu pakai kacamata itu lihat di tembok, menunya itu sudah ada di figura. Ya, di sini sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau melihat orang pakai kacamata ini di LRT, dia gini-gini, itu jangan bilang dia orang gila. Ya, karena sudah zamannya kayak gitu. Ini pun juga tidak semua yang punya Apple bisa, harus ada sensor face. Ya, jadi di bawah kacamatanya Bapak Ibu itu sudah membaca gerakan tangan. Sensitif banget. Dia bisa nonton video, dia buka WA itu bukan gini-gini aja, ya. Coba. Ini Bu. Nah, kayak orang gila kan? Nah. Oke ya. Dia gini-gini aja, itu bukannya latihan, bukan. Tapi memang dia membuka menu di HP dia yang terkonekkan dengan Apple. Ya, kalau di Indonesia kemarin baru booming orang jual bakso pakai ini. Bener ya? Nah, ini harus Bapak Ibu tahu. Sekedar tahu aja dulu, jangan beli. Ya, kalau beli Bapak Ibu pesan dulu ke Amerika, harganya 50 juta. Ya, kalau dirupiahkan 50 jutaan lah ya, 49 sekian ya. 50 jutaan. Itu pun harus inden dulu. Ya. Jadi konten-konten kreator itu dia dipromosikan oleh Apple, itu dipinjemin dulu Bapak Ibu. Sementara dipinjemin dulu. Silakan gunakan sepuasnya gitu ya. Dia promoin di Indonesia, baru nanti sudah booming baru di. Biasanya Bapak Ibu yang antre beli ini nomor 1 adalah orang-orang Cina. Kenapa? Pengen duplikat. Ya, perhatikan Bapak Ibu, kalau semua produk IT yang baru lansir, itu kebanyakan yang antri adalah orang Cina dulu. Itu nanti beberapa saat kalau lansir udah ada saingannya itu, made in China. Benar nggak? Kalau kita cuma sekedar nonton aja di YouTube, ya, kira-kira ini butuh nggak buat kita? Ini masa depan Bapak Ibu. Bayangkan kalau semua siswa kita pakai ini semua. Berjajar itu ya, dia gini-gini semua, nggak ngobrol, nggak ada interaksi. Itulah memang kewajiban kita dan tantangan kita. Semakin tinggi teknologi ya, dan tidak kita gunakan, pertanyaan besarnya adalah apakah masih perlu yang namanya guru?
Oke. Guru bahasa Inggris pun, bahasa apapun kita juga ada tantangan. Orang nggak perlu ke sekolah, dia sudah menguasai 4 bahasa lewat YouTube. Terus peran kita apa? Itulah pertanyaan kita, kenapa kita harus belajar kembali? Karena saya di sekolah, saya nggak diajarin apa-apa kok. Gurunya cuma buka-buka buku aja, berarti nggak ada manfaatnya dong. Nah, kalau kita nggak ada variasi yang menantang, Bapak Ibu, siswa kita memang mengambil pelajaran dari orang lain yang lebih menarik. Makanya tujuanlah hari ini kita belajar. Oke. Pertanyaannya, sejauh mana menerapkan teknologi dalam pembelajaran? Kita mendapat tantangan seperti itu. HP ini akan menjadi jadul di masa depan, 20 tahun yang akan datang. Dan hari ini kita saksikan rilis kemarin Januari Apple Visual Pro. Apa yang akan kita hadapi di masa depan kalau kita nggak belajar lagi? Ini pun nanti kalau dituntut ke sekolah kita harus punya, benar nggak? Karena kita menghadapi di masa depan. Tadi diajari namanya AI. AI itu lebih mengerikan, Bapak Ibu. Apalagi diterapkan di militer, itu bisa nembak sendiri tuh. Ya. Dulu guru kualitasnya bagus karena apa? Semuanya manual, buat sendiri. Sekarang AI. Buatkan saya RPP dari tahun sekian ke sekian. Buat jadi deh. Ya, hari ini ada penilaian dari Diknas. Wah, aduh RPP kurang. Ngumpet dulu di kamar mandi, AI. Udah siap Ibu, sudah saya print. AI. Kira-kira makin bodoh apa makin bagus kita? Boleh, apakah berarti nggak boleh dong Pak menggunakan AI? Boleh. Kita boleh menggunakan AI asal paham isinya. Kalau sudah print, jangan langsung dikumpulkan, dibaca dulu. Setelah AI dikumpulkan, ini Bu suruh nerangin ya sama supervisi. Aduh gak paham Bu, mohon maaf Bu, itu yang kerjain rekan saya. Siapa? Itu namanya AI. Oh AI ya? Kok aneh namanya? Iya Bu, baru kemarin diganti namanya. Oke. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya nggak akan mau ngomong banyak karena waktunya sempit. Saya akan coba untuk memberikan sedikit pengetahuan ya, sedikit. Kalau misalnya Bapak Ibu, sekolahnya ada yang punya website negeri. Bapak Ibu kalau ngirim pesan ke WA, link dan sebagainya, itu linknya terpisah, apakah jadi satu? Misalnya ada lomba, sekolah saya ada lomba Isra Mi'raj. Lombanya kan banyak Bapak Ibu. Linknya kan juga banyak. Saya minta dong link lomba hafalan Al-Quran, dikasih linknya, ya. Terus kita komunikasi banyak. Oh ini benar-benar terus ada minta lagi, minta dong link untuk hafalan Al-Quran juz berapa, ada link lagi. Nah itu kan minta lagi link yang atas. Itu kan susah ya. Sekolah lagi sudah 50 komunikasi. Makanya hari ini kita belajar untuk itu, untuk menjadi belajar microsite ya. Microsite ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, kebetulan hari ini di Paraman ada kegiatan Islamic Fest. Kemarin menggunakan yang namanya microsite. Ya. Nih ya. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi dalam satu lomba, Bapak Ibu, tidak usah ngasih link per lomba. Kalau misalnya bentuknya lomba ya, kalau bentuknya pribadi gak masalah. Ini bisa digunakan untuk bisnis, bisa digunakan untuk lomba sekolah, bisa digunakan untuk web kecil aja untuk sekolah bisa, ya. Jadi kalau misalnya lomba Islamic Festival, Bapak Ibu ngasih namanya hitung mundur dari kegiatan sampai nanti kegiatan mau mulai. Misalnya kurang 2 bulan tuh, dikasih counting down 2 bulan, nanti dihitung. Nah, lomba-lombanya apa aja? Ya, jadwal lomba, ada lomba apa sampai ke bawah, itu semua yang mendaftar bisa mengakses dalam satu microsite ini. Ya, dan ini saya gunakan Bapak Ibu untuk pembelajaran. Kalau saya ngasih jadwal ke anak-anak, oke, ini saya kasih namanya materi 1 semester. Ini materinya apa, ini latihannya, ini materi apa, latihannya sampai ke bawah. Itu dalam satu link. Orang tua tinggal buka aja. Sir, katanya besok ada kuis, kok materinya nggak ada? Ibu mohon maaf, buka lagi microsite. Sudah ada linknya, udah ada latihannya dalam satu link. Lebih enak kan? Lebih profesional. Benar ya? Jadi kalau Bapak Ibu
misalnya menggunakan IT sedikit di sekolah, gunakanlah hal-hal yang lebih simpel. Ini menolong kita. Ya, ini contoh microsite. Nah, bisa saja kalau Bapak Ibu punya bisnis IO, ya, IO pernikahan dan sebagainya, menggunakan ini aja. Informasi misalnya namanya apa di situ ya, informasi dan satu link. Dan ini bisa alamat web kita bisa, alamat media sosial kita juga bisa. Ini dalam hal yang sangat simpel. Dan ini bisa konekkan ke Google Site kita juga. Ya, nanti kita belajar Google Site sedikit ya. Baik, ini adalah microsite. Kalau Bapak Ibu tertarik, kita buat hari ini. Ya, kalau nggak tertarik, kita lanjut. Siapa yang nggak tertarik? Oke, kalau nggak, saya lanjutkan untuk Google Site. Oke ya. Baik, sekarang klik SID. Sebenarnya microsite ini ada beberapa Bapak Ibu, tapi saya suka menggunakan SID daripada Linktree. Ada Linktree, satunya juga ada SID. Ya. STTID. Sudah diklik? Seperti biasa kita rebutan. Ya. Ada yang sudah connect? Siapa yang sudah connect? SID silahkan klik. Dikonekkan dengan email biasa aja boleh, pakai belajar ID juga boleh. Ya, nggak harus belajar ID. Sudah? Silakan pilih email yang ingin dimasukkan. Paling bagus juga pakai belajar ID juga oke. Oke ya. Kalau ada pertanyaan di situ Bapak Ibu, ada pertanyaan password dan sebagainya. Nah, itu ada pertanyaan dan sebagainya. Klik aja kotaknya, nggak usah dimasukkan, langsung klik bawahnya. Login. Mohon maaf rebutan ya. Ya. Oke. Kalau tampilannya sudah seperti itu di layar, silakan menuju ke kanan atas Bapak Ibu, login. Ya. Relatekan dengan email yang Bapak Ibu mau gunakan. Kodenya nggak usah, diklik aja kotaknya itu, dicentrang semua, langsung klik bawahnya. Nggak usah pakai kode. Oke, yang sudah semua? Kalau masuk ke daftar, di situ ada kotak kecil-kecil Bapak Ibu. Silakan diklik aja, gak usah masukkan kodenya. Oke, gak usah. Gak usah kode-kode. Nanti jadi nyanyian kode ya. Terus sudah sampai tahap mana? Oke, sudah masuk. Ada yang belum? Ya. Masuk ke daftar. Oke, beberapa sudah masuk. Oke, sudah. Oke, good. Nah. Oke, sudah semua ya. Oke. Sudah ya. Kayaknya sudah lihat ya, 3 hari ini sudah lah ya. Kalau masuk-masuk itu udah oke. Ya, masalah login lah gampang lah Ali. Kalau sudah masuk ya. Baik Bapak Ibu. Ya, sudah sampai tahap ini? Sudah ya? Ada yang belum?
Ada yang belum masuk? Coba diketok dulu pintunya. Pakai login sudah, login kanan atas Bapak Ibu sudah? Oh sinyalnya, oke. Baik. Sambil jalan ya, sambil jalan. Baik Bapak Ibu, kita pahamin dulu untuk dashboard yang ini ya. Oke, bocor ya. Ya, microsite ini Bapak Ibu untuk SID itu utamanya tujuan utama cuma dua dia. Dia shortener itu kalau alamatnya panjang bisa diperpendek seperti apa bit.ly ya. Cuman ini menggunakan SID bisa. Ya. Nanti kalau misalnya barcode-nya ada tulisannya SID bisa dikosongin juga bisa. Baik. Jadi sebelah kanan Bapak Ibu kita pahami dulu menunya. Di sebelah kanan itu paling atas ada dashboard. Ya, dashboardnya seperti ini. Bawahnya adalah analitis. Analitis itu adalah seberapa banyak orang mengunjungi microsite kita. Ya, nanti ada berapa orang yang sudah gunain. Ada linknya juga. Link ini adalah untuk shortener tadi, memperpendek. Ya, kita klik yang link. Terus microsite, ini utama kita yang akan kita belajar sekarang. Microsite ada support ticket, ada subscription dan setting. Cuman ini saja. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu. Dan ini batasnya karena Bapak Ibu free ya. Free-nya yang berbayar atau free? Free ya. Saya tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan ya. Jadi seperti saya juga. Jadi Bapak Ibu kalau punya penghasilan lebih cukup gitu ya, Bapak Ibu belilah animasi atau mungkin aplikasi yang bermanfaat untuk pengajaran ya. Tapi kalau ada free kenapa Pak? Oke, mungkin kita gunain yang free aja ya. Yang free karena ini free, kita hanya dibatasi membuat ini hanya 5 kali. Tapi jangan khawatir, waduh Pak cuma 5 kali ya. Terus nanti kalau nambah gimana? Hapus 1, nanti bisa nambah lagi maksimal 5. Kalau misalnya pengen rubah, carilah nanti yang tidak digunakan, dihapus, nanti akan balik lagi kurang 1 ya. Jadi dihitung ya. Kita tuh IT harus tahu ngakalin website juga ya. Ya, jadi jangan menggunakan ini yang tidak ada gunanya. Saya gunakan semua. Baik ya? Oke, silakan klik microsite sebelah kiri. Microsite di bawah link. Kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan itu kosong. Ya, saya sudah menggunakan ini beberapa. Nah, seperti ini. Paling atas microsite kuota 5 of 5, berarti saya sudah limit. Kalau saya ingin lanjut, berarti ini beberapa ini harus saya hapus. Ini microsite yang sudah saya buat. English Materials, English Learning, ada BIMTEK 3 kemarin, dan sekolahku. Kira-kira dari 5 ini misalnya, tag paling bawah, yang tidak saya gunakan yang mana? Saya harus menghapus agar saya bisa gunakan ini. Ya? Tapi kalau masih kosong, ya kosong. Bapak Ibu masih free. Oke ya? Ini contohnya yang sudah saya buat. Oke, silakan klik Create New. Kiri atas warna merah, Create New. Baik, karena batas saya ini sudah habis Bapak Ibu, ya, karena batas saya sudah habis, saya harus menghapus 1. Ya, ini saya hapus yang sekiranya tidak saya gunakan itu ya. Nah, berarti kuotanya kembali lagi paling atas, silakan dibaca 4 ya.
Nah ini berarti saya punya kesempatan kembali, warna merahnya sudah tebal lagi. Ya berarti saya bisa saya akan membuat memandu Bapak Ibu create new. Baik. Nah, kita pahamin dulu deh, jangan didahuluin ya. Microsite ini Bapak Ibu fungsinya sangat bagus sekali, banyak, tapi menunya memang bervariasi ya. Kita boleh menggunakan ini kayak personal branding, menunjukkan siapa saya sih gitu ya, saya prestasinya apa aja sih, info saya apa aja, buat untuk personal branding. Ada food and beverage. Kalau Bapak Ibu punya bisnis makanan, menunya apa aja menggunakan microsite ya. Menunya ada 20, nggak mungkin kita ngasih link 20 ke WA, gunakan microsite. Komunitas, nah ada yang punya komunitas kelas Bible, ada mungkin komunitas sekolah yang sekarang lagi booming, gunakanlah microsite. Oke, 3 kebutuhan. Ada brand, ada webinar. Webinar itu menyuguhkan juga WA-nya, kontaknya ke siapa, materinya apa. Kan materinya misalnya webinar ada 3 tuh. Misalnya kita menyuguhkan webinar berjenjang, materinya ada 5. Kita nggak mungkin ngasih link 5 tuh ke WA. Nanti akan terputus sama dialog. Saking pusingnya, adminnya dimatiin komennya. Karena saking pusingnya ya. Jadi kasih microsite aja ya. Ada online class yang punya skill pembelajaran online gurunya ya, boleh menggunakan microsite. Oke. Terus lagi ada name card. Nanti others ya, event. Tadi event contohnya salah satu di sekolah saya sekarang sudah menggunakan microsite. Lebih simple. Manfaatnya apa? Misalnya anak mau mendaftar Isra Mi'raj itu cuma 1 lomba. Misalnya hafalan surat pendek. Niatnya seperti itu. Tapi dikasih microsite, oh ternyata ada lombanya banyak ya. Saya punya anak 3 nih, saya daftarin deh karena dia punya peluang lomba yang banyak di microsite. Itu manfaatnya juga. Ada online shop, ada yang punya bisnis online shop. Punya Shopee ini membeli apa untuk menjual? Ya namanya juga shopping ya. Shopee kan. Oke ya, education itu nanti kita akan coba yang education. Oke, terus lagi online event, online shop, portofolio dan kurikulum vitae. Tadi portofolio sudah kita ajarin ya. Cuma ini versi sama kurikulum vitae. Oke, silakan klik education. Kita hubungkan dengan pendidikan aja ya. Sudah Bapak Ibu klik? Oke. Oke ya. Tampilan saya belum. Ada yang sudah tampil? Belum ya? Iya, padahal pakai HP saya sendiri ya. Sama ya. Jadi memang kita harus butuh banyak modal Bapak Ibu. Oke, sudah. Ada yang tampil tapi ada gambarnya yang juga belum sempurna. Oke, tunggu dulu Bapak Ibu. Education, bawahnya klik continue Bapak Ibu. Jangan hanya diklik aja. Bisa coba dulu. Oke, itu tampilannya. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah template
Perhatiin semua ya. Template yang akan nanti kita lihat di HP. Load more, silakan ke bawah. Nah, bawahnya itu sudah. Karena kita pilih yang education, ini yang basic. Basic itu adalah yang kosong. Kita mau desain sendiri gitu ya. Tetapi sudah didesainkan oleh microsite, misalnya profil sekolah, itu silahkan diklik saja boleh. Nanti boleh dihapus dan sebagainya. Ada school profile, ya ada school profile. Ada lagi adalah schedule and timetable. Ini berhubungan dengan guru juga, sudah disuguhkan di sana. Ada e-report. Daripada Pak saya membayar orang untuk website, saya buat microsite aja e-report, bisa Bapak Ibu. Ya, nanti boleh. Ekstrakurikuler, kadang sekolah ini kan punya banyak ekstrakurikuler. Ada link pendaftarannya, ada yang materinya, benar ya? Daripada kita menyuguhkan hal yang kompleks, kita membuat microsite aja. Ya, ekstrakurikulernya seperti ini, materinya seperti ini. Oke. Bapak Ibu ingin mau buat yang mana? Yang profil sekolah ya. Oke, kita 2 menit dulu. Misalnya kita profil sekolah, klik silakan. Jangan lupa di bawah continue. Kok malah ini? Ada ini ya. Bentar ya. Ya, saya terangkan ini dulu, habis ini nanti kita istirahat ya. Microsite mainnya Bapak Ibu, kanan dan kiri. Apa yang kita ubah di kiri, ini akan terlihat di sebelah kanan secara otomatis. Ya, perlu yang Bapak Ibu ingat adalah karena kita yang pinginnya yang gratis, jadi kita pasrah ketentuan mereka. Jadi mereka tuh ngomel gitu ya. Kamu minta yang gratis, pengennya yang bagus gitu. Ya. Untuk microsite URL ini sekali seumur hidup, gak bisa diubah kalau gratisan. Pilihlah nama yang kece, yang lebih oke. Pak, kalau saya boleh mengubah lagi bisa nggak? Bisa, bayar. Ya. Microsite ini URL silakan buat nama yang lebih kece. Kalau namanya sudah digunakan, bawahnya nanti akan berwarna merah. Ganti lagi. Ya. Oke ya. Yang atasnya microsite name ini bisa diubah-ubah sesuai permintaan kita. Oke. Halo. Tes. Oke. Ini nanti halo. Oke, ini nanti yang akan ketik namanya akan berubah di sini Bapak Ibu. Ini namanya. Kalau kita klik di sini, ini akan berubah. Ya. Ini ketik, ini akan berubah. Ini silakan nanti diketik namanya sekali seumur hidup. Kalau dirasa microsite itu penting, buatlah nama yang kece, yang lebih mudah diingat. Ya. Misalnya SID saya namanya Mudah. Nah, klik aja Mudah, biar gak sulit ya. Nah, baru setelah ini namanya sudah diklik, ini nama kece-nya sudah kena, baru di finish. Nanti akan disuguhkan microsite kita. Sampai di sini Bapak Ibu, kita nanti lanjutkan ya. Silakan untuk istirahat isoma. Ya, istirahat sholat dan makan sampai jam 1 ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Silakan nanti tepat waktu masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.